Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, doa saya jenengan semuanya sehat, selalu berpikir positif dan selalu ceria bersama keluarga, dan yang terpenting tetap sehat, dan semoga pandemi corona lekas pergi dari Indonesia dan kita semua bisa hidup normal, hidup sejahtera, hidup bahagia bersama keluarga untuk menentukan kehidupan kita ke depan lebih baik lagi, dan ke depan penuh harapan. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, komunitas porang, petani, pembudidaya, bakulan, maklar, calo, juga eksportir, termasuk juga perusahaan-perusahaan home industri yang bergerak di bidang porang. Semoga semuanya sejahtera, dan dengan adanya porang sangat membuka lebar peluang kerja atau lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita, terutama yang selama ini bisa dikatakan kurang beruntung, tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap. Lewat adanya komoditas porang ini, kita bisa bertambah. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, termasuk dengan adanya lapangan pekerjaan ini sangat membuka peluang kerja dan peluang usaha, terutama bagi kaula-kaula muda yang memang selama ini mengembangkan porang, dan juga peluang usaha baik itu di usaha bibit maupun di usaha perporangan, terutama yang mengembangkan bibit, baik itu pembudidaya bibit yang memang notabene diperuntukkan untuk membaca peluang, karena kebutuhan bibit saat ini luar biasa dengan pengembangan yang dikawal oleh pemerintah wilayah masing-masing, termasuk menjadi prioritas untuk saat ini. Itu akan membuat peluang tersendiri, terutama penyedia bibit, baik itu bibit berupa katak, berupa umbi kecil di bawah 1 kiloan, ataupun bibit bunga. Itu akan membuka peluang dan membuka kreativitas dulur-dulur yang mengembangkan bibit, termasuk nantinya yang jenis polybekan, dan juga sekarang ini banyak yang dikembangkan dengan kemasan-kemasan kecil, misalnya dengan bibit spora dikemas per on, jadi 1 on seharga sekian. Itu dijual online, baik itu ada yang di Shopee, Lazada maupun di marketplace itu. Dengan promo masing-masing itu akan membuat peluang kerja dan juga peluang income untuk dulur-dulur, terutama yang pengguna media sosial. Dan di situ banyak menawarkan dengan jenis promo dan iklannya masing-masing, menawarkan dengan jaminan-jaminan tertentu
Dan begitu juga untuk penyedia bibit katak dengan kemasan-kemasan yang dikemas sedemikian rupa. Ada yang di packing dengan kantong bawang, ada yang di packing dengan kotak kayu, ada juga yang di packing plastik bekas buah atau box bekas buah, ada juga yang di packing pakai kantong khusus. Bahkan akhir-akhir ini juga kita menemukan yang di packing dengan wadah anggur yang dikemas 1 kiloan. Jadi itu adalah bahasa market untuk menarik si pembeli atau calon petani. Tetapi yang terpenting di sini tidak hanya kemasan, tidak hanya packingnya, yang terpenting adalah kualitas dari si bibit itu sendiri. Yang penting bibit itu nantinya pertumbuhannya bagus, tahan dengan penyakit, dan juga bibit itu selama masa karantina mulai bulan 6 sampai nanti bulan musim tanam, bibit itu cenderung tidak rusak, dan bibit itu tidak berjamur, tidak kering, dan juga tidak busuk, dan diperkirakan ada jaminan paling tidak 90% tumbuh. Dan ketika tumbuh pun harusnya juga si bibit itu tidak mengalami kendala penyakit bawaan atau penyakit endemik dari tempat penyedia bibit itu sendiri. Karena dengan tidak membawa penyakit bawaan, otomatis bibit itu sendiri nantinya dikembangkan di tempat yang baru akan lebih baik lagi, dan yang jelas akan menghasilkan umbi yang berkualitas maupun chip yang berkualitas. Jadi bibit memang menentukan untuk kedepannya perkembangan porang itu sendiri, dan juga untuk hasil panennya nanti. Dan juga bibit dari jenis umbi. Dari umbi ini juga banyak yang dikembangkan, bahwasanya ada yang sekilo isi 1, sekilo isi 2, sekilo isi 2, 3, dan juga ada yang sekilo isi 10, sekilo isi 20, dan sebagainya. Itu juga akan dikemas dengan berbagai kemasan tertentu. Dan tidak sedikit juga dulur yang memang penyedia bibit itu memberikan jaminan pendampingan, baik itu pendampingan cara penyimpanan, pendampingan proses tanam, maupun pendampingan ketika pasca panen. Jadi jualnya nanti kemana, menyediakan link bahwasanya ketika sudah menghasilkan umbi produksi, jualnya kemana, itu ada jalan, atau untuk budidaya itu enggak, istilahnya enggak buntu seperti itu. Jadi enggak hanya asal tanam nanti jualnya, marketnya, pasarnya kita kurang tahu, itu malah kurang pas. Dulur-dulur sebangsa setanah air, di gambar ini cuma pemanis bahwasanya musim ini, bulan 6 ini, kapasitas panen porang itu sudah mulai luar biasa. Dan ada pertanyaan sederhana, tetap laku enggak? Jawabannya masih laku. Dan pertanyaannya, dijual kemana? Itu banyak penampung, penggiat porang, maklar, dan juga penimbang yang istilahnya memang cari rezekinya di bidang itu. Jadi
mereka menguasai market dan mereka memang ada di pasar porang, dan itu juga sangat antusias luar biasa sekali bahwasanya di beberapa tempat itu juga banyak paguyuban penyedia bibit, pecinta porang, dan juga akhir-akhir ini banyak yang bikin klub ataupun mereka berseragam, sering mengadakan kopdar, bahkan mereka juga mempelajari porang itu kedepannya seperti apa. Dan kita juga mengapresiasi dulur-dulur kita yang sudah mulai kreatif mengembangkan porang secara tradisional untuk diolah menjadi bahan makan yang gampang dikonsumsi. Itu sekarang sudah mulai jalan, walaupun skalanya mungkin masih minim lah, tetapi saya yakin ke depan itu juga akan membuat pasar baru dan juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik itu di market makanan jadi maupun di market pengolahan. Jadi ini hembusan angin segar, dan saya yakin ke depan porang tetap jalan. Ke depan porang masih laku, walaupun mungkin karena sekarang sudah ada perhatian dari pihak terkait dan pemerintah, mungkin harga agak stabil. Jadi enggak terlalu naik turun seperti itu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, tetap semangat, tetap enjoy. Payah. Kayak opo. Karena lewat porang inilah mungkin rezeki kita dapatkan. Lewat porang ini juga kita akan semakin berjaya. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air tetap di jalur porang. Bahkan ada istilah sesama maklar dilarang saling mendahului, sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu karena lebih baik kita hidup rukun, semua penggiat porang, kita saling tukar informasi, terutama informasi baik itu budidaya, pasar maupun sing penting podo madang itu. Jadi yang penting sama-sama jalan, yang penting sama-sama mengais rezeki, tidak menjatuhkan satu sama lain. Saya yakin ke depan lihat porang silaturahmi semakin terjaga, dan karena porang juga termasuk komoditas baru di daerah tertentu, kecuali yang memang sudah mengembangkan lama, kena inflasi, kena naik turun harga, itu adalah hal yang biasa dan sudah bisa menghadapinya dengan enjoy lah. Jadi nggak terlalu pusing dengan adanya porang ini, dan nggak terlalu pusing dengan penurunan harga, atau bisa dikatakan harga tidak sesuai dengan tahun kemarin, tetapi tetap jalan. Itu dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.